Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Sebelum presentasi ini dimulai, perkenalkan nama saya Rodotul Hikmawati sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun pemateri yang pertama yaitu Ayu Wulandari, pemateri kedua Inayatul Maula, dan pemateri ketiga Rodotul Hikmawati. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yaitu Ayu Wulandari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Dari kata memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Next. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap titik Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangkah kehidupan bernegara. Next. Selanjutnya ketiga yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama, Pancasila berperan sebagai saran pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya di sini, Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Next. Yang keempat yaitu sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Next. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan data MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar dasar negara. Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai konom platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Next.
Kemudian menurut Adnan Buyung Nasution telah terjadi perubahan fungsi negara karena di ideologi yang komprehensif integral. Jadi sebenarnya perkembangan Pancasila sebagai doktrin dan pandangan dunia khas tidak menguntungkan kalau dinilai dari tujuan mempersatukan bangsa. Next. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas, maka makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan olehnya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Ayu Wulandari. Selanjutnya dilanjut oleh pemateri kedua yaitu Inayatul Maula. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila pada masa Orde Lama. Next. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Maksudnya yaitu Pancasila berusaha untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret Presiden. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI,
serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada kekuasaan Orde Lama. Next. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Next. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Melalui Program 4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Next. Pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah, dan lain sebagainya. Next. Selama rezim Orde Baru terdapat beberapa tindakan penguasa yang dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. 2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. 3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif menjadi takut bersuara. 4. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lain sebagainya. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih penjelasan dari Inayatul Maula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3, yaitu Rodotul Hikmawati. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Inaya. Yang ketujuh yaitu perkembangan ideologi Pancasila pada masa era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi itu juga dapat diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Jadi intinya itu reformasi itu memelihara segala sesuatu yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan pada masa depan. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata reformasi yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi. Padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Contohnya seperti saat masyarakat hanya bisa menuntut dengan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengerusakan fasilitas umum sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Nah, dari contoh tersebut kita bisa melakukan gerakan reformasi. Masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. Contohnya, para penjabat melakukan korupsi. Dia tidak merasa malu, malah merasa bangga ketika keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Nah, dari contoh tersebut itu sudah jelas bahwa Pancasila pada era reformasi itu tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, ini fotonya pada Pancasila masa Orde Lama dan Orde Baru dan masa reformasi. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan semua pemateri yang sangat baik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.